Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Faisal Fikar dari Universitas Siber Asia akan menjelaskan sedikit tentang industri 4.0 dan Society 5.0. Nah, di era modern ini teknologi berkembang sangat cepat sekali. Industri 4.0 atau revolusi industri 4.0 berarti integrasi teknologi digital seperti robotika, kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things, dan Big Data. Big Data ke dalam proses produksi dan kehidupan sehari-hari. Revolusi industri keempat ini menggabungkan semua teknologi digital itu dalam proses produksi, dalam proses konsumsi, dalam proses transportasi, dan lain-lain sebagainya. Semua perangkat dan data saling terhubung dalam cyber physical system, membuat industri dan jasa, transportasi, dan lain-lain itu semakin cerdas dan semakin efisien. Misalnya sekarang mobil itu dirakit oleh robot otomatis yang bekerja 24 jam, kemudian sistem digital juga memudahkan kita belanja dan berkomunikasi seperti memanfaatkan WhatsApp, memanfaatkan Instagram sebagai media sosial, memanfaatkan Twitter sebagai media untuk mencurahkan isi hati. Kemudian ada memanfaatkan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Beli-beli, dan lain-lain. Kita juga tidak perlu untuk memesan tiket pesawat atau tiket kereta di stasiun atau di bandara langsung karena ada Tokopedia, ada Traveloka, ada tiket.com, ada KAI Akses, macam-macam. Dan dari situ kita juga muncul pertanyaan, bagaimana dampak kemajuan aplikasi-aplikasi atau kemajuan digital-digital ini bagi masyarakat? Nah, di industri 4.0 ini membuka peluang besar, Bapak Ibu sekalian, tapi juga tantangan-tantangan etis. Disinilah konsep Society 5.0 muncul. Society 5.0 ini adalah visi masyarakat yang super pintar, super smart, yang pertama kali digagas Jepang untuk menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan pemecahan masalah sosial di dunia yang penuh dengan teknologi. Dalam Society 5.0 ini, teknologi modern seperti AI, robot, Internet of Things, dan pemanfaatan Big Data itu digunakan untuk melayani kebutuhan manusia, bukan menggantikan sifat-sifat kemanusiaan. Kita harus underline itu bukan menggantikan kemanusiaan. Tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang lebih seimbang, lebih memanusiakan, sehingga di mana setiap orang benar-benar menikmati hidup dan rasa nyaman untuk hidup di dunia yang penuh dengan teknologi digital ini. Konsep kemasyarakatan ini itu diperkenalkan 21 Januari 2019 sebagai jawaban atas kekhawatiran industri 4.0 yang mengancam nilai manusia atau nilai kemanusiaan yang nantinya akan lebih berkurang. Konsep masyarakat ini di basis manusia ini digagas kembali oleh Jepang dan diikuti oleh masyarakat-masyarakat di negara yang lain. Perubahan digital ini itu membawa banyak manfaat, Bapak Ibu sekalian. Pertama, proses produksi lebih cepat, produktivitas meningkat, produksi mobil lebih tinggi, produksi alat-alat pertanian atau produksi barang pertanian lebih meningkat, lebih maksimal, lebih efisien, efisien tinggi, produksi mobil lebih tinggi dengan tingkat keakuratan yang lebih baik yang tidak bisa diikuti oleh manusia karena sudah diprogram, robotnya sudah diprogram, robot mekaniknya sudah diprogram untuk menghasilkan produk yang memiliki kualitas yang sama dan layanannya itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
bisa berproduksi selama 24 jam tanpa capek, tidak seperti manusia. Perubahan digital ini benar-benar membawa manfaat. Kualitas hidup meningkat, dan muncul inovasi-inovasi baru. Jadi, manusia-manusia ini tidak perlu untuk melakukan rutinitas atau produksi yang sama, tetapi bisa mengalihkan tenaganya kepada hal-hal yang lain, seperti membuat inovasi-inovasi terkait bagaimana barang ini bisa lebih efisien lagi, lebih tinggi lagi, lebih baik lagi, lebih terus-terus lebih baik, way better, lebih baik terus. Tapi di balik itu muncul isu-isu etis penting. Misalnya, seiring otomatisasi pabrik, itu pekerjaan rutin tergantikan oleh mesin, sehingga tidak ada rasa dalam hasil-hasil produk-produk tersebut. Hal ini bisa menyebabkan pengangguran struktural, Bapak Ibu, dan ketimpangan sosial. Di beberapa negara, ribuan pekerja kehilangan pekerjaan karena robot dan sistem otomatisasi mampu bekerja lebih cepat dan akurat, sehingga manusia-manusia yang tidak memiliki banyak inovasi, tidak inovatif, malah dipecat begitu. Industri otomotif juga banyak diotomatisasi, seperti mesin las, mesin ATM, atau kasir otomatis itu menggantikan peran manusia, sehingga meningkatnya terjadi meningkatan kesenjangan keterampilan yang inovatif lebih tinggi eh, keterampilannya, tapi yang tidak inovatif itu lebih jauh tertinggal dari yang inovatif, orang-orang yang inovatif. Kemudian ada juga digitalisasi itu membuat data pribadi kita itu semakin rentan untuk diketahui oleh masyarakat luas, lebih terekam, lebih mudah. Isu privasi data ini sangat, sangat, sangat penting dan sangat rentan untuk kita sebagai manusia. Kasus pengenalan wajah oleh kamera pengawas, misalnya, juga menimbulkan kekhawatiran privasi. Kita juga harus berpikir bagaimana jika data-data kita itu disalahgunakan. Dari sudut etika, juga masyarakat dan pembuat kebijakan harus lebih menetapkan nilai-nilai yang jelas. Kementerian Komdigi, Komunikasi dan Digital Indonesia bahkan sudah mengeluarkan pedoman etika AI yang inklusif, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi kemanusiaan, keamanan, transparansi data, akuntabilitas data, serta perlindungannya. Menekankan inklusivitas itu penting, kemanusiaan juga penting, keamanan apalagi yang sangat penting. Hal ini sejalan dengan prinsip global UNESCO yang menyoroti bahwa keadilan itu, privasi, dan keberlanjutan dalam teknologi itu adalah hal yang sangat penting. Sebagai contoh, algoritma keuangan harus dirancang agar tidak mendiskriminasi kelompok tertentu. Jika sistem AI memegang data kesehatan, itu juga harus terjamin keamanan dan kerahasiaannya. Jika sistem AI memegang data privasi dari nomor-nomor penting yang kita punya, itu juga harus terjamin keamanan dan kerahasiaannya. Jika sistem AI memegang password kita, itu juga harus terjamin keamanan dan kerahasiaannya. Contoh lain juga di sektor industri, misalnya pabrik-pabrik modern itu menggunakan robot canggih. Contohnya lengan-lengan robot otomatis di sebuah pabrik mobil dapat merakit kendaraan dengan cepat dan presisi tinggi, menggantikan bagian pekerjaan manusia. Teknologi seperti ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kecelakaan kerja yang dulu sebelum ada digitalisasi itu sering terjadi di masyarakat-masyarakat kelas pekerja pabrik misalnya. Namun sisi etisnya, perusahaan wajib juga memikirkan pelatihan ulang bagi pekerja yang terdampak. Pemerintah Indonesia pun sudah mendorong program Making Indonesia 4.0 yang tidak hanya mengadopsi teknologi baru, tetapi juga melatih tenaga kerja agar mahir mengoperasikannya.
Sekarang kita masuk ke studi kasus dari dunia nyata. Misalnya di Jepang ada krisis demografi, penduduk yang menua diatasi dengan bantuan robot. Robot sosial seperti Pepper itu dirancang membantu lansia berbicara mengingatkan obat serta membersihkan fasilitas umum. Ini contoh Society 5.0 bahwa robot membantu manusia usia lanjut. Ini bukan mengganti peran manusia. Contoh lain juga di Indonesia, penggunaan teknologi pengenalan wajah itu di instansi pemerintah menimbulkan banyak polemik privasi, misalnya seperti presensi dan lain-lain. Banyak orang khawatir data biometrik mereka bisa bocor atau disalahgunakan. Insiden seperti ini mengingatkan kita untuk pentingnya peraturan data dan etika. Selanjutnya kita juga lihat bagaimana otomatisasi mengaruhi pekerja juga di pabrik dan logistik. Mesin penyortir otomatis dan drone pengiriman mulai menggantikan tenaga manusia. Seperti kalau kalian mungkin bisa lihat di video klipnya Rich Brian yang menggunakan drone untuk mengantar paket, itu juga. Nah, walaupun efisien, tetapi perusahaan atau pemerintah itu juga harus memastikan bahwa pekerjaannya tidak menjadi korban. Pemerintah perlu memberikan regulasi dan pelatihan serta bisnis harus inklusif dan tidak tiba-tiba mem-PHK massal. Teknologi canggih ini juga merambah di industri pertanian, misalnya mesin pemanen otomatis juga mengumpulkan hasil panen lebih cepat daripada tenaga manusia yang memanen satu-satu. Namun petani juga dapat tetap dibutuhkan untuk mengawasi mesin itu dan mengambil keputusan penting. Karena AI, karena banyak sekali Internet of Things yang ada di sekitar kita itu hanya melakukan pekerjaan saja tapi tidak bisa mengambil keputusan. Sehingga kita yang harus mengambil keputusan berdasarkan kemanusiaan kita. Itulah yang benar dalam pemanfaatan teknologi AI. Dalam konteks Society 5.0 itu kedua hal ini itu diharapkan bekerja berdampingan. Manusia menggunakan teknologi untuk membuat kehidupan yang lebih baik. Sambil masyarakat juga dilindungi dari dampak negatifnya dengan menerapkan atau meningkatkan sisi-sisi kemanusiaan dari masyarakat. Nah, tantangan besar era digital ini menuntut tanggung jawab kita, tanggung jawab dari semua pihak, tanggung jawab dari perusahaan, dari instansi, dari pemerintah, dari masyarakatnya itu sendiri. Perusahaan teknologi harus mematuhi etika-etika yang diterapkan di masa lalu dengan teknologi di masa depan. Menguji algoritma agar bebas bias, melindungi privasi pengguna, dan transparan tentang penggunaan data dari masyarakat atau dari pegawainya. Pemerintah perlu regulasi yang kuat dan pelatihan vokasi agar tenaga kerja siap menghadapi tatkala ada perubahan. Masyarakat awam pun wajib meningkatkan literasi digitalnya. Masyarakat harus lebih banyak membaca, tidak hanya bekerja saja, tapi harus membaca dan bijak menghadapi teknologi-teknologi uh, yang ada sekarang ini. Masyarakat harus kritis terhadap informasi, semua informasi. Masyarakat juga harus memahami cara kerja teknologi agar lebih mahir serta menjaga hak dan privasinya sendiri-sendiri masing-masing. Di tengah semua itu, marilah kita tetap memegang prinsip mendasar manusia di atas teknologi. Jangan sampai manusia menjadi korban teknologi yang tumbuh berkembang. Kita harus memastikan kita harus memastikan bonus demografi Indonesia, generasi muda menjadi pengendali teknologi, bukan sebaliknya. Nah, dalam Society 5.0, tekanan kolaborasi itu harus ditekankan manusia dan mesin menangani tugas berulang atau berbahaya, sementara manusia fokus pada kreativitas, inovasi, empati, kemanusiaan, serta problem solving yang ada. Pemecahan masalah sosial yang tetap menjunjung tinggi orientasi kemanusiaan.
Society 5.0 mengajarkan bahwa teknologi sejatinya adalah mitra manusia, mitra, kawan manusia dalam mengatasi masalah sosial dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Teknologi industri 4.0 adalah alat yang kuat, tapi Society 5.0 lebih mengajarkan kita bahwa mengarahkan alat itu untuk kebaikan manusia dengan nilai etika seperti inklusivitas, kemanusiaan, dan keberlanjutan sebagai pijakan. Kita dapat menorehkan kisah sukses bersama, menorehkan kisah teknologi bersama manusia itu secara bersama-sama sebagai masyarakat yang maju, adil, dan berorientasi kemanusiaan. Mari kita jadikan teknologi sebagai jembatan untuk kemajuan zaman, bukan sebagai jurang perpecahan, bukan sebagai kesenjangan, tapi sebagai jembatan untuk menjadi masyarakat yang lebih maju. Mari kita sambut era digital ini dengan lebih bijaksana, dengan belajar, beradaptasi, dan selalu terus mengutamakan kemanusiaan. Teknologi ini memudahkan kita, memudahkan hidup kita, memudahkan cara pandang kita, tetapi tetap tanggung jawab dan nilai-nilai etis harus selalu di genggaman kita. Nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebersamaan itu harus selalu ada dalam pegangan hidup kita. Terima kasih.